Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul dalam ruangan aula ini untuk mengikuti acara dari teman kita yaitu Bapak Ali Muslimin untuk memaparkan identifikasi sumber daya sekolah dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang mana merupakan tugas guru penggerak 43.2. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sampainya di video. Bapak Ibu, untuk meningkat acara dalam acara ini nanti yang pertama Bapak Al-Muslimin akan memaparkan identifikasi sumber daya sekolah dan rangka peningkatan kualitas pendidikan. Kemudian nanti acara yang kedua yaitu tanya jawab dan selanjutnya nanti acara penutup. Untuk itu monggo Pak Ali untuk memaparkan identifikasi sumber daya sekolah dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Selamat selaku Kepala SMP Negeri 1 Bragan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Bragan dan juga anggota komite. Tak lupa anakku yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT di mana pada siang hari ini saya dan panjenengan semuanya diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan yang aksi nyata tentang identifikasi sumber daya sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di sekolah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu, mohon izin menyampaikan tentang identifikasi aset yang ada di sekolahan kita. Ada 7 modal aset yang dimiliki sekolah untuk menunjang kegiatan kualitas untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah kita. Yang pertama ada modal manusia, modal sosial, ada modal fisik, modal lingkungan, modal finansial, modal politik, dan modal agama serta budaya. Di mana untuk modal-modal yang ada di sekolah kita, yang pertama kita lihat ada modal manusia, di mana di dalamnya terdapat kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, murid, pengawas, komite sekolah, orang tua wali murid, alumni, dan ada juga dinas pendidikan. Untuk strategi pemanfaatannya, untuk kepala sekolah, bapak kepala sekolah itu memberikan kesempatan kepada guru untuk melakukan pengembangan diri melalui IHT, diklat, webinar, publikasi ilmiah, dan pembuatan karya inovatif. Yang berikutnya mengatur dan membuat sinergi antara guru, murid, orang tua murid, pengawas, dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan yang ada di sekolah. Untuk guru, strategi pengembangannya yaitu mengembangkan bakat dan minat murid melalui kegiatan pembelajaran P5 dan ekstrakurikuler. Ini juga yang sudah kita lakukan di sekolah kita. Untuk tenaga pendidikan yang pasti yaitu membantu mengurus administrasi berkaitan dengan data guru dan murid. Yang berikutnya membantu mewujudkan kondisi sekolah yang aman dan nyaman. Ini juga tugas yang harus dilakukan oleh tenaga administrasi dari segi pemanfaatannya. Yang berikutnya untuk murid memiliki prestasi yang baik di bidang akademik, contohnya lomba OSN dan karya ilmiah remaja, maupun non akademik yaitu bidang seni, olahraga yang bagus atau yang tinggi. Yang berikutnya pengawas melakukan pembimbingan dan pengawasan dalam membantu peningkatan mutu pendidikan pelayanan yang ada di sekolah. Ini adalah salah satu pemanfaatan dari murid dan juga pengawas. Untuk komite sekolah, untuk bapak komite sekolah, Pak Sewu, ini Bapak Winarti, diwakili Bapak Winarti, membantu melakukan sosialisasi kebijakan dan program-program yang ada di sekolah kepada orang tua. Untuk orang tua dan wali murid, membantu terlaksananya program sekolah
keterampilan yang dimiliki orang tua dapat membantu sumber belajar bagi murid dalam persiapan lomba. Mungkin ada lomba tilawah Al-Quran, pidato, mengucapkan dan sebagainya. Ini biasanya untuk Bapak Ibu guru yang mungkin punya kemampuan yang lebih di bidangnya. Kita lakukan dengan kerjasama dengan Bapak Ibu guru yang ada di Bapak Ibu guru wali murid, maksudnya yang ada di lingkungan SMP Negeri 1 Klaten ini. Yang berikutnya, untuk alumni bisa membantu menyumbangkan ide dan gagasan untuk kemajuan sekolah baik secara material maupun tenaga. Ini biasanya kita lakukan apabila ada kegiatan-kegiatan atau event-event yang misalnya HUT dan sebagainya, itu bisa kita manfaatkan, bukan kita manfaatkan ya, kita mengajak untuk bekerjasama alumni dalam mensukseskan kegiatan yang akan kita lakukan. Pada di dinas pendidikan terkait, yaitu bisa membantu memfasilitasi program pengembangan diri melalui pelatihan-pelatihan. Ini juga bisa kita lakukan oleh dinas pendidikan terkait. Lanjut, untuk modal sosial yaitu ada PGRI, MGMP, KKB, dan PMI cabang Rembang. Untuk strategi pemanfaatannya dari PGRI, MGMP atau KKB, ini sebagai forum komunikasi dan kolaborasi antar guru dan berbagai praktik baik. Jadi misalnya di sekolah kita mengadakan kelompok kerja guru per mata pelajaran, itu sudah bisa kita lakukan. Kalau misalnya kalau MGMP itu kan musyawarah guru mata pelajaran dilakukan di tingkat kabupaten, tapi kalau kelompok kerja guru bisa kita lakukan di tingkat sekolah. Ini juga baik. Mungkin ide ini sudah direncanakan oleh Bapak Kepala Sekolah, tetapi kita sebagai guru sebisa mungkin untuk mewujudkan program tersebut. Sehingga kalau program itu bisa kita lakukan, insya Allah nanti Bapak Ibu guru antara yang satu dengan yang lain bisa bersinergi dengan tujuan untuk meningkatkan pendidikan yang ada di sekolah kita. Untuk yang cabang Rembang, alhamdulillah kita sudah menjalin kerjasama dalam kegiatan sekolah, misalnya dalam kegiatan donor darah yang rutin kita lakukan 3 bulan sekali, per 3 bulan sekali. Untuk modal fisik di sekolah kita ada banyak sekali modal fisik. Ada ruang kelas, ruang guru, lab IPA, lab bahasa Inggris, lab komputer, ruang perpustakaan, aula dan sebagainya di sini. Termasuk ada kantin sehat juga, ada bank sampah. Kemarin pada saat pembelajaran di modul 3.2 ini di ruang kolaborasi kami memunculkan tentang bank sampah dan juga kantin sehat. Ternyata banyak sekolahan yang ada di Kabupaten Rembang yang belum memiliki kantin sehat yang dikelola oleh BUMS. Itu ternyata belum masih banyak yang belum punya, atau rata-rata belum punya. Tetapi di sekolah kita sudah ada sehingga bisa kita manfaatkan, termasuk bank sampah. Mungkin di sini belum saya munculkan bank sampah, tetapi untuk bank sampah ini karena sekolah kita setelah digiatan, mari sudah saya memunculkan bagaimana cara mengelola sampah baik yang organik maupun yang anorganik, itu bisa kita manfaatkan. Jadi seperti itu. Strategi pemanfaatannya menggunakan fasilitas sekolah untuk kegiatan intra dan ekstrakurikuler. Yang untuk lab, komputer dan internet untuk kegiatan yang berbasis IT, contohnya ada PPDB online, tes. Kebetulan PPDB kemarin kan belum online, tetapi bisa nanti kita manfaatkan apabila PPDB kita lakukan secara online. Ada tes CBT, AMBK, atau yang baru-baru saja ini adalah ABM, asesmen bakat dan minat. Itu kita manfaatkan dengan menggunakan IT yang ada di sekolah kita. Ini termasuk salah satu bentuk aset. Yang berikutnya menggunakan lapangan untuk upacara bendera dan bermain. Bermain ini diamati di sini olahraga nih. Bisa bermain pada saat itu sepak bola, voli, atau mungkin permainan-permainan yang lain yang di mata pelajaran PJK di dalamnya ada muatan materi tersebut. Menggunakan aula untuk kegiatan sosialisasi dan pembimbingan siswa, menggunakan musola untuk kegiatan sholat zuhur dan berjamaah sebagai pembelajaran PAI juga bisa. Ini untuk musola yang ada di dalam sudah dimanfaatkan oleh Pak Faizin sebagai media pembelajaran untuk mata pelajaran PAI. Untuk musola yang di depan juga bisa dilaksanakan atau digunakan untuk kegiatan ini apa namanya sholat berjamaah. Jadi seperti itu. Untuk modal lingkungan alam, asetnya meliputi ada udara yang bersih, sekolah yang rindang, dan taman yang rindang, ada hutan. Hutan ini maksudnya gini, modal lingkungan yang ada di lingkungan sekitar kita. Di sini ada hutan. Hutan ini bukan berarti hutan yang ada di sekolah kita, tetapi hutan yang ada
di lingkungan sekitar kita. Terus ada Pantai Balongan, ada sawah, ada Rawa Baladewa, ada Lembah Mana. Ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan alam. Misalnya kegiatan kepramukaan. Nah, nanti bisa dilakukan kegiatan misalnya di Lembah Mana dan sebagainya. Strategi pemanfaatannya di sini udara yang bersih dan lingkungan yang rindang membuat proses pembelajaran menjadi nyaman. Terus ada pantai, sawah, dan rawa yang digunakan untuk memfasilitasi dalam menggunakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi, biasanya anak-anak itu kalau di kelas pembelajaran yang kurang menyenangkan, maka kita bawa mereka untuk melakukan kegiatan yang nyata. Misalnya mata pelajaran IPA, membawa anak-anak untuk mengenal lingkungan alam. Misalnya kita mencabut rumput, mencabut pohon, misalnya tanaman yang kecil misalnya. Di situ di bagiannya ada batang, ada akar. Nanti manfaat dari akar apa dan sebagainya itu bisa kita manfaatkan untuk kegiatan yang dilakukan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Jadi seperti itu. Hutan dan Lembah Mana digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Ini yang sudah pernah kita lakukan. Untuk kegiatan ekstrakurikuler pramuka kita bawa ke Lembah Mana dengan tujuan mereka biar menyatu dengan alam, mereka biar tahu bagaimana cara menjaga alam, bagaimana cara menghargai alam. Maka kita mengajak mereka untuk belajar di alam, jadi seperti itu. Lanjut Bu. Untuk modal finansial, di sini ada dana BOS, sumbangan orang tua, uang kas kelas, BUMS, dan hasil kebun. Ini yang menjadi peringatan buat kita nih tentang uang kas kelas. Kemarin pada saat di ruang kolaborasi, kita sebagai satu ragam kegiatan menunjang pembelajaran peserta didik akan lebih baik lagi. Termasuk ada hasil kebun. Hasil kebun ini juga kita sudah bisa memanfaatkan hasil kebun. Nanti untuk dana BOS dimanfaatkan untuk kegiatan operasional sekolah, sumbangan orang tua dimanfaatkan sesuai dengan kesepakatan. Uang kas sekolah digunakan untuk membeli kebutuhan kelas, BUMS atau badan usaha milik sekolah digunakan untuk kegiatan sekolah seperti HUT sekolah, reward anak yang berprestasi, bantuan untuk murid yatim, piatu, dan subsidi porseni, kegiatan porseni. Untuk hasil kebun bisa dijual untuk kegiatan sekolah. Ini hasil kebun kalau misalnya berlebih orang tua. Ternyata sumbangan orang tua itu kemarin untuk sumbangan orang tua itu tidak boleh ditentukan nominalnya. Kita tidak boleh menentukan nominalnya. Kalau kemarin yang saya ikuti di pembelajaran ini di modul 3.2, tetapi sukarela, misal tidak nyumbang tidak apa-apa. Nah, kalau sekolah kami, sekolah kita, karena modal politik ini bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Misalnya pemerintah desa dan kecamatan UKS kan juga sudah bekerja sama dengan pihak puskesmas. Itu Pak Tanto selaku pembina UKS. Untuk sekolah yang dekat dengan kantor pelayanan publik, kantor pos, bank dan pasar, ini yang pernah saya lakukan presentasi untuk uji. Maka anak saya suruh membuat video di pasar, dia melakukan wawancara dengan pedagang yang ada di pasar. Yang ada di pasar tentang bagaimana cara menentukan untung dan cara menentukan rugi. Nah, ini bisa pernah saya lakukan di SMP yang bisa berada ini. Terus yang kota sekolah yang dekat dengan perusahaan PLTU dan pembuatan ini juga sangat berpengaruh dengan kita karena dengan kita dekat dengan PLTU maka untuk jaringan listrik kita juga bisa terjaga, suplai untuk listriknya ini juga sangat berpengaruh. Beda dengan di sekolah yang jauh dari jaringan listrik, misalnya di Sewu, daerah pojok SMP 3 misalnya, itu kan SMP 3 Sarang misalnya jauh. Nah, itu bisa berpengaruh di asupan suplai listriknya, sering listrik padam dan sebagainya. Kalau di SMP bisa terkadang alhamdulillah kalau tidak ada jadwal pemadaman dari PLTU atau dari PLN maka kita tidak mendapatkan pemadaman listrik. Jadi seperti itu. Lanjut Bu. Strategi pemanfaatnya bekerja sama dengan pemerintah desa dalam hal peningkatan pembelajaran. Ini tadi sudah saya uraikan, terkait tentang pemanfaatan polsek dan juga puskesmas untuk
Untuk modal agama dan budaya, asetnya meliputi banyak ulama di sekitar sekolah, masyarakat di sekitar sekolah yang religius, siswa mempunyai kreativitas yang tinggi dalam bidang seni, ada situs pelawangan dan megarintikum kerja. Ini juga pernah saya lakukan kemarin pembelajaran pada saat supervisi akademik bersama dengan Pak Gilang. Ini juga saya menemukan kebutuhan untuk tugas di guru penggerak, ada supervisi akademik. Nah, kebetulan saya mengajak Pak Gilang untuk melakukan pembelajaran di luar sekolah, dan alhamdulillah Pak Gilang sudah melakukan pembelajaran di megarintikum kerja. Nah, ini juga kita bisa manfaatkan dari segi modal dan budaya, modal agama dan budaya. Jadi ini bisa kita lakukan untuk menunjang kegiatan pembelajaran anak di situs megarintikum kerja. Ini sama Mbak Dina yang kemarin ya? Tidak ya? Sama kelas 7, oh iya maaf, sama kelas 7, sama kelas 7. Ini kita lakukan biar anak itu lebih mengenal, lebih paham setelah dia melakukan pembelajaran secara nyata di alam terbuka dan nyata. Mereka melihat setelah itu mendapatkan penjelasan penekanan dari Bapak Ibu guru yang berada di sana. Yaitu kemarin saya lakukan sama Pak Gilang. Jadi seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu untuk strategi pemanfaatannya ini. Untuk sudah saya uraikan, saya uraikan semuanya tadi terkait tentang pemanfaatan seperti sumber daya yang ada digunakan di kegiatan. Kalau saya melihat untuk aset ini, sekecil apapun benda atau barang yang ada di SMP Negeri 1 Kragan ini bisa dikatakan sebagai aset. Misal, kita melihat di situ ada pohon bambu. Itu juga salah satu bentuk aset kita. Pemanfaatannya apa? Bisa digunakan untuk umbul-umbul atau mungkin bendera, memasang bendera. Itu juga salah satu aset. Tetapi bagaimana caranya kita menjaga dan memanfaatkan aset tersebut? Nanti juga anak-anak juga gitu. Di sekolah kamu misalnya di lingkungan sekitar yang ada di sekitar kelas atau di halaman yang ada di depan kelas Mbak, itu juga salah satu aset yang harus kamu miliki. Aset itu akan termanfaatkan dengan baik apabila kamu peduli dengan aset itu. Misalnya taman bisa menjadi bagus karena sampean Mbak Dina perawatnya. Itu juga salah satu aset yang kita miliki. Jadi seperti itu. Benda apapun, barang apapun, sekecil apapun yang ada di lingkungan sekitar SMP Negeri 1 Kragan yang kita bisa manfaatkan, itu adalah salah satu bentuk aset yang kita miliki. Nah, bagaimana caranya kita mengelola dan kita memanfaatkannya? Itu yang paling penting. Kalau kita hanya punya sekedar punya tetapi tidak termanfaatkan dengan baik, maka akan tidak berguna, akan jadi tidak berguna. Misal lagi, ada bekas bangunan kayu misalnya, itu juga salah satu aset. Pemanfaatannya apa ya? Nanti tergantung cara memanfaatkan kita mau digunakan apa. Itu juga salah satu bentuk aset kita. Tetapi kita bagaimana cara memanfaatkannya, bagaimana cara menjaganya, bagaimana cara kita merawatnya. Jadi seperti ini semua Bapak Ibu guru juga nanti mungkin ada penekanan dari Pak Dan nanti terkait. Tetapi untuk yang aset-aset yang ada di sini tadi itu aset dalam bentuk globalnya, ada aset dalam bentuk globalnya, ada 7 aset yang dimiliki di sekolah kita. Tetapi barang yang apapun yang ada di sekolah kita yang itu bisa kita manfaatkan, kita gunakan untuk kebutuhan kita, untuk program pembelajaran kita, itu juga salah satu bentuk aset yang harus kita manfaatkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Untuk penguatannya nanti akan disampaikan oleh Bapak Dalan Selamat. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Nanti apabila ada pertanyaan, juga mungkin ada tanggapan, ada saran, kritik, kami siap untuk menerimanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian pemaparan identifikasi aset yang dimiliki oleh sekolah oleh Bapak Ali Musyikin. Monggo kalau ada tanggapan, pertanyaan, disilakan. Dari anak-anak juga boleh. Monggo Bapak Ibu. Untuk tanggapannya dari pemaparan Pak Ali.
menyaksikan dan mengikuti kegiatan CBP calon guru pemberat atas nama Bapak Ali Muslimin SPD yang mana sudah sampai pada tahapan modul 3.2 yang intinya adalah apa Pak? 3.2 pemanfaatan aset sekolah. Bapak Ibu anak-anak yang bangga, hari ini Pak Ali mencoba untuk mengidentifikasi aset yang ada di SMP Negeri 1 Teragan. Jadi satu persatu itu dikaji, kemudian digali, mulai dari mulainya dari mana ataupun dapatnya dari mana sampai dengan pemanfaatannya itu apa. Perlu diketahui bahwa Pak Ali hari ini mengkaji ada 7 modal aset sekolah. Kita bicara masalah aset, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ali bahwa segala sesuatu yang ada di SMP Negeri 1 Teragan ya bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pendidikan yang ada di SMP Negeri 1 Teragan. Jadi kalau kita bicara aset, bukan hanya aset itu yang tampak saja Pak, tetapi aset itu bisa yang tidak tampak. Sehingga kalau digali itu ada 7. Nah, ada 7, mari kita satu persatu. Tadi sudah disampaikan Pak Ali, mulai dari modal yang pertama itu adalah modal manusia. Manusia yang ada di SMP Negeri 1 Teragan itu apa saja loh? Yang menjadi modal utama bahwa untuk manusia yang ada di SMP Negeri 1 Teragan itu adalah modal manusia yang berkualitas Pak. Modal utamanya adalah satu, kualitasnya manusia itu bagaimana, satu, kesehatannya bagaimana. Sehat semua, rata-rata sehat semuanya, itu modal loh Pak. Nah itu ya juga disampaikan. Dulu Bu Gantian juga mengkaji itu. Ya, satu, kesehatan. Wah, pokoknya semua warga SMP 1 Teragan sehat. Ya. Kalau ada yang tidak sehat ataupun mungkin kurang dari 50% tidak sehat, itu namanya modalnya tidak mendukung itu. Jadi pertama kesehatan. 2, yang terkait dengan pendidikan. Pendidikan yang ada di SMP 1 Teragan itu warganya bagaimana, mulai dari kepala sekolah, bapak ibu guru, kemudian sampai dengan siswanya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kesejahteraannya Pak? Ini modal juga loh Pak. Guru-guru SMP 1 Teragan hampir dipastikan semuanya sejahtera. Ini juga merupakan modal ini. Ya, sehingga itu adalah merupakan modal dari manusianya. Apalagi kira-kira yang kurang, manusianya bagaimana? Yang juga merupakan keunggulan. Jadi yang penting untuk pendidikan, selain pendidikan, kesejahteraan, kemudian kesehatan, kemudian apa lagi kira-kira? Fisik dan mental. Fisik tadi kesehatan sudah Pak, mental, apalagi kesehatan sudah otomatis. Kesehatan adalah jasmani rohani pasti. Apa? Kesejahteraan itu modal manusianya. Jadi itu adalah merupakan salah satu aset untuk majunya pendidikan. Tadi pendidikannya nanti kepedulian Pak. Nanti kita masukkan dalam mana itu kepedulian. Yang jelas paling tidak itu. Kemudian apa Bu? Kenyamanan Pak. Kenyamanan juga. Itu termasuk manusia enggak? Nanti dimasukkan dalam 7 model itu masuk yang mana tuh Pak? Ya nanti mari kita kaji bersama-sama. Tapi kalau manusia itu menurut agama saya begitu. Kemudian yang kedua adalah apa Pak? Modal apa? Sosial. Modal sosial itu. Kalau tidak salah modal sosial. Modal yang kedua adalah modal sosial. Modal sosial itu artinya bahwa hubungan manusia, mulai dari pemimpin dengan anak buahnya, antara anak buah dengan anak buah, antara sesama warga, antara guru dengan siswanya. Nah itu modal sosial Pak. Itu bisa berinteraksi dengan baik. Itu modal sosial. Kemudian rasa empatinya betul. Bisa merasakan yang dirasakan oleh orang lain. Nah itu juga masuk ke sini pun juga bisa ngomong. Kemudian sosial yang hubungannya dengan orang lain itu namanya modal sosial. Jadi Indonesia itu ciptakan itu hubungan-hubungan antara tapi yang saya sebutkan antara pemimpin dengan bapak ibu guru dengan siswa dengan siswa, pimpinan dengan organisasi yang lainnya, lembaga-lembaga yang lainnya itu bagus. Jadi
Jadi sosialnya bagus. Nah itu termasuk. Kemudian yang berikutnya adalah modal fisik. Modal fisik ya. Modal fisik yang ada di SMP Desa Turagan ini luar biasa sekali. Nah ini saya pesan pada Pak Ali. Fisik itu ada yang namanya sarpras. Sarpras itu singkatan apa yang dinamakan sarana, apa yang dinamakan prasarana. Kalau prasarana itu adalah aset yang tidak bergerak. Contoh, dua SMP Desa Turagan yang tidak bergerak itu apa contohnya? Lahan, gedung, lab, apalagi parkir dan seterusnya. Terus apa lagi? Kelas-kelas itu ya, itu namanya prasarana. Ada yang namanya sarana, itu yang bergerak. Apa saja itu asetnya? Contoh, Mas Rin. Contoh, Pak. Sarana yang bergerak contohnya laptop, ini kan sarana. Bukan prasarana itu. Kalau prasarana itu yang lahan, kemudian pokoknya yang tidak bergerak itu kelas, lab, apalagi ya, lapangan, apalagi itu prasarana, ya. Jadi Bapak Ibu yang muda-muda harus tahu sarana prasarana, harus ngomong seperti itu, tapi tidak tahu artinya. Jadi prasarana itu yang tidak bergerak, yang sarana itu yang bergerak. Contohnya yang laptop, ATK, buku-buku yang lainnya itu namanya sarana. Sehingga disingkat sarpras, sarana prasarana. Paham ya? Terus lagi, nah ini termasuk apa ini? Sarpras ini modal fisik. Nah ini modal fisik ini termasuk sarana atau prasarana ini? Ini ada, ini prasarana Pak. Nah, Tapi yang dari internet itu prasarana. Kalau internet ini ada. pokoknya yang bergerak itu namanya sarana. Kalau yang tidak bergerak namanya prasarana. Ya pokoknya ini diidentifikasi ruang kelas termasuk prasarana, ruang guru, lab, lab komputer, perpustakaan, aula, musola, tata kelola. Ini namanya prasarana. Jadi sarana mau termasuk buku, laptop, terus ATK, terus apa lagi yang dipilih oleh sekolah yang bergerak, yang sedur, apa motor dan penawa, apalagi alat pemotong, rumput, sound system itu, iya terus apa lagi? Kamera, jadi pokoknya sini so pindah dari tempat satu tempat yang lain berupa benda itu namanya adalah sarana. Paham ya? Lanjut. Modal lingkungan. Modal Lingkungan alam. lingkungan alam ya. Lingkungan alam ada seperti satu dan ini sangat ya lengkap ya. Udara yang udara yang bersih. Yang belum itu apa? Ada itu di bawah bulan-bulan Kondensir. bukan air. Ada nggak itu? Air tadi Masuk mana? Prasarana tadi. Masuk di prasarana. Oh itu ya. Terus balik lagi. Udara yang bersih, sekolah yang menjaga kamar, hutan, pantai, bangunan, sawah, mana? Laut disebutnya enggak? Laut. Pantai. Pantai? Tidak semua sekolah punya pantai loh. Ini juga ada pantai loh. Oh, itu kan seger. Apalagi kira-kira yang mendukung. Lingkungan alam. Alam ini sing iso diabul-abul sekolah yang ada dulu ini duwe kan gitu loh maksudnya. Udah itu. Ya, lanjut. Nah, Untuk modal finansial. Dana bos, sumbangan orang tua, uang kas. Di sini ada sesuatu yang rawan, Bapak dan anak-anak. Itu ada yang namanya sumbangan, ada yang namanya iuran. Awas hati-hati. Nampaknya kalau kita sebagai orang awam itu kedua-duanya tidak bisa kita bedakan, tetapi sama-sama pokok itu bisa ada bedanya. Yang namanya sumbangan itu sifatnya tidak mengikat, baik itu besarannya maupun berapa kalinya. Berapa kalinya itu tidak ditentukan. Silakan kalau mau mengangsur berapa kali silakan sah ikhlas. Terus pokoknya jenis sumbangan itu sah ikhlas. Kayak amal masjid kuno kayak jenis apa itu?
Apa itu? Sumbangan. Sedekah itu termasuk sumbangan. Kan yang namanya kotak amal tidak ditentukan, tidak ada tulisannya. Baik itu berapa besarannya maupun saya harus masukkan berapa kali, tidak ada. Itu namanya sumbangan. Ya, itu harus diingat-ingat. Jadi tidak ada kotak amal di rata-rata 1.000, tidak ada. Ya, itu salah. Itu ada yang menyikat, yuk iuran paling tiga itu sudah iuran. Monggo nyumbang paling tidak, salah itu. Namanya iuran itu ditentukan besarannya, ditentukan berapa kalinya. Contohnya iuran apa? Iuran. Jadi bagi masyarakat itu apa? Iuran. Oh, ada itu. Acara agama juga Iuran koperasi. Iuran koperasi itu kan di besarannya ditentukan, Bu. Iya. Minimal. Ada 5.000. 5.000. Oh iya. ADART itu ada kan Pak? Ada. Ditentukan di ADART. Malah ketentuan dipotong 3 bulan, ya bulan sebesar sekian, itu namanya iuran. Tapi kalau sumbangan ya pokoknya mikirnya aja untuk berdoa amal masjid gitu aja ya. Jadi besarannya itu tidak disebutkan. Bahkan amal masjid itu kan orang nyumbang orang apa? Iya. Nah, orang lewat begitu aja kan tidak apa-apa. Paling mau dibatin kilo tenang itu misi. Itu hanya sanksinya saja. Tetapi yang namanya sumbangan sekali lagi tidak ditentukan. Sehingga itu yang sudah kita lakukan di sekolah ini. Ya, kemarin ya itu sumbangan yang kamu isi dong, diberikan dalam bentuk lembaran kan. Sekarang ikhlas menyumbang sebesar titik-titik diangsur berapa kali titik-titik itu kan tidak ditulis dari sekolah. Jadi baik besarannya maupun berapa kalinya itu tergantung dari individu atau tergantung dari orang tua masing-masing. Jelas ya, iuran dan sumbangan. Oke. Tadi disebutkan sumbangan pangkas kelas. Sebetulnya pangkas kelas ini di dalam pendidikan jangan dimunculkan. Ini sebetulnya rawan. Itu ya memang dibutuhkan kelas, tetapi tidak diformalkan, tidak dimunculkan di dalam aspek itu tidak boleh. Kayaknya dengan perubahan. Sebab memang kebutuhan sekolah itu sudah dipenuhi dari bos. Sehingga menurut saya kalau ini jangan dimunculkan saja Pak. Lebih baik ini karena apa ya? Sehingga kalau dikejar itu semua kegiatan yang ada di sekolah itu kan sudah dibangun dari bos dengan hitungan. Kamu mungkin dong, bos itu apa? BOS singkatannya apa? Bantuan operasional. Kamu tahu kata-kata operasional? Operasional itu adalah pembiayaan yang digunakan untuk melaksanakan mencukupi kebutuhan sekolah, yang mana dihitung dari banyaknya siswa. Kalau banyaknya siswa yang ada di SMA negeri kita itu 864, ya 864 kali. Kalinya berapa? Satu anak itu dihitung 1.100.000. Ini jangan sampai muncul asumsi bahwa setiap anak itu berhak mendapatkan 1.100.000. Ini salah loh, salah. Yang betul adalah untuk kebutuhan sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa. Jumlah siswa 864 kali 1.100.000, kurang lebihnya ada 900 berapa juta. Itulah yang dipakai untuk pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan yang ada di sekolah. Nah, penyelenggaraan sekolah itu banyak sekali dulu, mulai dari ini kalau saya terangkan ada 8 standar pendidikan. Kegiatan-kegiatannya itu ada 8. Mulai dari kurikulum, kemudian proses, ada integrasi lulusan, kemudian
kemudian satgas, kemudian tenaga pendidik kependidikan, kemudian pengelolaan, sampai dengan pembiayaan. Itu ada 8 standar pendidikan yang disingkat dengan SMP. Nah, ada Permendikbudnya Pak Ali harus tahu, itu nomor berapa harus tahu. Permendikbud tentang SMP itu selalu berubah-ubah. Sedangkan yang kemarin sampai dengan tahun 2013 atau tahun yang terakhir. Nah itu. Lanjut. Kemudian sehingga kalau Pak Ali tadi menyampaikan Pak untuk penegasan uang kas kelas ini. Ya kalau bisa ya bagi tokoh bisa dulu, bagi atur dulu hanya bisa memantau saja. Tetapi dipergunakan untuk kepentingan secara bersama kelas. Boleh kalau mungkin ada temannya yang sakit untuk tilik silakan, silakan. Tetapi kalau untuk saat kelas di kelas ini nampaknya pun juga jangan dimunculkan, Oh, sebab tadi sudah ada bos tadi. Ini sudah ada itu. Ini untuk penggunaan Pak Ali dan juga dia juga tahu. Kemudian modal finansial dari BUMN monggo karena ini jangan kalau mereka belajar di sambil sekolah bagaimana Pak? Apa itu? Kata saya dimiliki di sekolah. Terus? Jadi apa namanya hasil yang didapatkan itu dari Dengan tujuan untuk meningkatkan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di sekolah. Kemarin saya menjelaskannya seperti itu. ya. Ternyata di Untuk menunjang Pak, ini menunjang. Jadi menunjang kegiatan pelajaran apapun kegiatan pendidikan yang ada di SMP. Adapun kegiatan-kegiatannya nanti disampaikan Pak. Satu, yang jelas untuk memberikan apresiasi kepada anak yang berprestasi. ini strategi pemanfaatannya sudah kami sampaikan Apa? di sini Pak. Termasuk ada kegiatan HUT, kegiatan investasi atau untuk kegiatan piatu, kegiatan Sehingga nanti manfaat daripada BUMN itu sangat besar sekali. Ya. Sumbangan orang tua dimanfaatkan juga untuk kesepakatan betul. Uang kas lah gunakan untuk membentuk kebutuhan ini tidak ada Kemudian selanjutnya Pak modal berapa tadi budaya ya? Modal politik itu menurut budaya apa Bu? Kalau politik itu kaitannya dengan pemerintahan, bukan politik dalam arti partai politik itu bukan. Pemerintahan mana bisa mendukung pembelajaran yang ada di sekolah. Contohnya di situ adalah pemerintah desa. Kadang kan kita memberikan tugas kepada murid untuk meneliti atau untuk belajar tentang pemerintahan di suatu desa, termasuk juga ini kecamatan. Kemudian kita juga kaitannya dengan polsek, itu juga kaitannya dengan itu Pak. Politik itu berarti kalau menurut saya itu politik yang berhubungan dengan orang banyak, orang atau di mana itu merupakan lembaga tertentu. Tapi jangan istilahkan politik di sini bukan politik dalam partai. Tapi mengapa di sini kok diberikan muncul judul modal politik? Kok tidak diberikan modal judul yang lain yang mengapa harus politik? Maka dari ini harus kita diskusikan Pak. Jadi yang dimaksud politik itu yang kayak apa? Kalau saya boleh berpendapat politik itu adalah ya memang kalau kita kaji secara singkat itu politik adalah merupakan taktik mencapai kekuasaan untuk meraih kekuasaan. Itu politik memang arti daripada politik itu. Tetapi untuk politik yang ada di sekolah ini bagaimana? Tidak lain adalah kebijakan seorang pemimpin untuk peningkatan pembelajaran, peningkatan pendidikan. Jadi nanti kalau mungkin bisa diklasifikasi itu ada yang namanya politik secara internal dan eksternal. Oke lah, kalau eksternalnya nanti monggo berhubungan dengan kebijakan, berhubungan dengan lembaga-lembaga yang lain monggo. Tetapi kalau di dalamnya ini adalah merupakan sebuah kebijakan pimpinan dalam hal ini kepala sekolah untuk memberikan supaya peningkatan itu daripada pendidikan. Kira-kira apa?
Piye caranya kepala sekolah itu mempunyai strategi untuk mengambil sebuah program dan meningkat pembelajaran yang ada di sekolah meningkat, pendidikan yang ada di Sabutrakan meningkat. Tetapi tidak ada di dalam sebuah aturan. Kira-kira kebijakannya apa? Contoh misalkan apa? Kedisiplinan satu, dua, memberi kesempatan kepada guru untuk mengikuti membandiri terus, yang ketiga. Contoh lagi, gampang-gampangan ini. Kepala sekolah mempunyai kebijakan pemanfaatan MDM di sekolah. Silakan untuk Bapak Ibu. Itu kan tidak wajib, tidak harus, dimanapun tidak tertulis di dalam sebuah aturan. Tapi kepala sekolah demi peningkatan daripada pembelajaran, peningkatan pendidikan, maka kepala sekolah menginstruksikan kepada Bapak Ibu, monggo MDM di sekolah diaktifkan lagi. Itu kan kebijakan. Nanti tidak ada aturan yang mewajibkan untuk melaksanakan itu. Ini sebagai kebijakan untuk peningkatan. Contoh yang lain banyak sekali. Antaranya kamu dibantu banyak sekali kebijakan kepala sekolah yang harus diambil. Jadi ini tekanan kepada kebijakan saja. Politiknya di situ. Apa? Terus yang pernah dilakukan adalah ini banyak mungkin menurut jenengan apa? Yang mati. Mati. Pokoknya yang tidak tertulis boleh dikatakan konvensional, boleh tidak tertulis silakan, tetapi bisa dilaksanakan dengan baik dengan tujuan untuk kemajuan, untuk peningkatan pembelajaran apa? Pendidikan karakter, pendidikan, apalagi sudah lihat banyak apa? Sakit banyak. Kadang itu kan bisa mendadak untuk kebijakan kepala sekolah yang tidak direncanakan terlebih dahulu, Pak. Apa kira-kira apa? Coba dibantu Bu Susi, Bu Mus. Jangan Pak Dalan iki opo sing ora nggone sekolah liyane, Pak. Pak Tanto. Selamat apa? Ini yang saya alami Pak. Nggih. Kegiatan yang dilakukan di SMP Negeri 1 Kragan ini bisa dikatakan di setiap momen kegiatan apapun itu selalu perfect. Iya. Karena yang saya bukan saya membandingkan, tapi kan kita harus berkaca dari sekolah lain. Kalau saya melihat atau mengalami kegiatan yang pernah saya lakukan di sekolah lain, itu untuk kegiatan itu bisa dikatakan mungkin kesiapannya kurang atau asal yang penting ada kegiatan. Tetapi kalau kegiatan yang kita lakukan di sini selama ini yang saya sudah di sini itu selalu mendekati 100%. Hasil perfect. Iya. Selalu Ya ini tergantung pada kebijakan pimpinan aja. Karena dengan CGP itu kan besok dari pimpinan itu arahnya ke sana. Google bola pokoknya arahnya menjadi pimpinan. Jadi yang kebijakan pemimpin terhadap situasi yang ada untuk peningkatan. Apa? Aturan ini Pak lalu lintas pada saat pulang sekolah dulu kan untuk terpusat di depan, sekarang untuk menghindari kemacetan. Jangan kepala sekolah gitu ya. Monggo. Yang lain, ayo sebenarnya apa? Pengaturan anggaran ini Pak. Ya. Pengaturan anggaran ini. Pengaturan anggaran, kebijakan. Yang penting itu terkait dengan kebijakan pimpinan dan Mendirikan BUMS mendirikan BUMS. Pokoknya ini loh. Anggaran itu ini kebijakannya jadi tapi untuk peningkatan apa itu? Pak dengan punya jabatan Pak pernah apa saja kan begitu. Banyak saja. Apa Bu Salma? US ya. Ayo silakan. Bapak Ibu jamaah terus bacaan asma itu literasi Pak, literasi agama itu kan tidak ada undang-undangnya, tetapi kebijakan pimpinan bahwa ini harus ini mampu banyak sekali. Ya. Dibiata, ayo Bu. Saya dengar kenal Dibiata, saya Dibiata. Apa-apa, Pak Selamat itu yang mungkin bisa mengamati pengaturan tata letak sekolah. pengaturan tata letak sekolah. Jadi kebijakan, sifatnya kebijakan. Itu kalau sekolah kartu
berlaku bisa teratasi dengan baik. Itu kan kebijakan yang baik. Kan banyak lagi kan yang lainnya atau rumah agama. Memberikan biasanya Pak, kaunya masih sampai Sampai 8 gini. Ya, Yang tadi belum. ya kebijakannya malah WC bongkar, bongkar wes pokoknya aku nanti bentar lagi bongkar itu udah soalnya kamu mungkin dipotong besok pagi atau besok gimana? Barunya nyampe di kelas 8 pagi. Ya, Pojok, pojok sana. kebijakan pembangunan, ya, karena pembangunan itu juga begitu. Ayo, ini dibangun, ayo ini dibangun, ayo ini ditotok. Nah, itu kan kebijakan, itu namanya kebijakan politik. Ada kan? Modal agama dan budaya, terutama budaya. Ayo, agama budaya apa yang dimaksudkan budaya? Budaya itu Indonesia yang disatukan itu yang mendukung apa? Budaya apa? Orang-orangnya bisa lebih kuat. Satu dari siswanya karakternya karakternya suka itu masuk itu. Dua, Bapak Ibu guru dan nama tipis ini bisa membedakan kalau sekolah ini apa? Disiplinan, kebersamaan, kekompakan, kemudian kekeluargaan. Wah ini omongan itu biasa nanti di kamu nanti apa? Apa itu? Ada lagi kesejahteraan, ada lagi apa? Penghargaan ngajeni itu, ngajeni itu maksudnya apa udah? Menghormati, menghargai sesama teman dengan anak atau apa itu kan gitu. Terus rasa kasih sayang guru terhadap anak itu kan juga merupakan hal-hal kebiasaan yang bagus Pak. Itu jangan itu kalau budaya agama saja ya kita, tapi budaya-budaya yang sudah dimiliki dari satu negara itu dua, kedisiplinan itu, empati itu, kemudian toleransi, anak-anak toleransi betul, kamu rasakan, sangat dirasakan, menghargai teman yang lain, kamu kayak itu budaya yang bagus, ya. Budaya ada lagi loh, ini belum dicantumkan budaya malu kalau terlambat, malu kalau belajar apapun budaya malu kalau datang terlambat. Itu kan sudah terserah mas. Gagal di sini malu dijemput anak kalau pas mau ngajar. Itu budaya malu seperti itu kan monggo contohnya ada di situ. Di sini kan banyak budaya apa lagi? Malu kalau tidak seragam. Iya. Budaya yang seragam BB akan balik mundur fasilitas itu kan dia juga bagus. Asal enggak ya? Asal. Wes ayo. Sudah. Tadi sudah budaya agama Ini ya saya kira itu ini aku jawab dari pokoknya soal pengetahuan yang ada saja ya punya modalnya itu monggo dipahami betul dan menjadi bahan untuk masukan pembimbingan dan itu bisa saya ya monggo untuk kegiatan selanjutnya kalau mungkin saya diperlukan ya bisa apa kiranya cukup Bapak Ibu anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan atas semuanya yang mungkin untuk kedepannya nanti Pak Ali bisa membenahi aset-aset yang sebetulnya banyak sekali di SMP 1 Klaten yang tadi belum dimasukkan. Monggo Bapak Ibu kalau ada tanggapan atau pertanyaan lagi, anak-anak monggo dipersilakan. Tidak ada ya. Demikian Bapak Ibu, karena sudah cukup yang dibawakan oleh Bapak Ali juga terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan